Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Ririn di video pembelajaran tematik tema 1 pembahasan IPA. Hari ini kita akan membahas mengenai pemantulan bunyi. Apakah kalian pernah dengar kalau bunyi itu bisa dipantulkan? Atau contohnya, apakah kalian pernah bernyanyi di kamar mandi? Bagaimana suara yang terdengar? Nah, biasanya ketika kita bernyanyi di kamar mandi, suara kita akan terdengar kembali, yaitu lebih merdu. Nah, ternyata semua orang juga mengalami seperti itu. Nah, bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda keras, seperti permukaan dinding, permukaan batu, semen, besi, kaca, dan seng. Nah, bunyi pantul ini dibagi menjadi 2, yaitu adanya gaung dan gema. Oke, kita bahas satu persatu. Apa itu gaung? Nah, gaung ini terjadi karena penghalang gelombang memiliki jarak yang dekat dengan sumber suara. Nah, adanya gaung sangatlah mengganggu. Misalnya, suara pantulan yang dihasilkan oleh film yang sedang diputar di bioskop. Nih, contohnya di sini, di mana gaung itu terjadi ketika sumber bunyi. Nah, terus gelombang bunyi akan memantul ke objek, ke tembok, nah maka akan dipantulkan kembali. Selanjutnya yaitu gema. Gema itu merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, ini terjadi apabila sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya sangat jauh. Ini sering terjadi misalkan kalian ketika teriak di gua, di lembah, di bukit yang jaraknya jauh dari permukaan yang keras atau rapat, maka suara kita akan memantul. Nah, kalian pasti masih bingung bagaimana sih cara membedakan gaung dan gema. Nah, di sini Ibu merangkumnya bagaimana perbedaan gaung dan gema. Yang pertama, gaung terlebih dahulu. Gaung itu suaranya terdengar tidak jelas. Sedangkan gema suaranya terdengar jelas. Jadi kalau kalian teriak di tempat atau di bukit itu akan bergema suara kalian. Yang kedua, gaung itu jarak pantulnya pendek, sedangkan gema jarak pantulnya yang jauh. Yang ketiga, gaung itu lebih cepat memantul, sedangkan gema memantulnya sangat lambat. Yang keempat, gaung itu terjadi tabrakan suara. Sedangkan gema tidak terjadi tabrakan suara. Jadi untuk membedakan gaung dan gema, secara gampangnya, kalau gaung itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi berbarengan dengan bunyi asli. Contohnya kalian berteriak tapi di ruangan yang tertutup. Sedangkan gema bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli gitu. Contohnya seperti kalian berteriak di gua atau gunung. Nah, ternyata bunyi pantul ini bermanfaat loh. Nah, contohnya apa saja sih manfaat dari bunyi pantul? Yang pertama yaitu untuk mengukur kedalaman laut. Nah, kalian bisa membayangkan nggak kalau misalkan bagaimana cara mengukur kedalaman laut? Ini salah satunya itu dengan memanfaatkan bunyi pantul. Terus yang kedua, manfaat dari bunyi pantul yaitu mengetahui keretakan logam. Keretakan logam yang sangat kecil itu bisa diukur dari bunyi pantul. Sedangkan yang ketiga, mengukur panjang lorong atau gua. Nah, ini kalian bisa kebayangkan gua yang kita nggak tahu atau lorong. Nah, bagaimana kita cara mengukurnya, yaitu dengan memanfaatkan bunyi pantul tanpa harus kita masuk ke lorong tersebut dan mengukurnya secara manual gitu. Nah, pemanfaatan bunyi juga nih, contohnya kalian pernah nonton di bioskop nggak? Nah, bioskop itu memanfaatkan
pemanfaatan bunyi gaung, di mana dinding atau ruangan di bioskop dilapisi dengan karpet, ya kan? Itu gunanya supaya penyerapan bunyinya atau suara yang ada di sinema ini, di bioskop ini tidak keluar. Nah, contohnya ini, penyerapan bunyi ini akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spons ataupun karpet, ya, karpet termasuk barang lunak juga. Nah, benda-benda tersebut dapat digunakan untuk menghindari terjadinya gaung. Nah, jadi kenapa di bioskop itu sangat dibutuhkan atau setiap ruangannya dilapisi karpet supaya bunyi yang dikeluarkan saat pemutaran film itu diserap dan tidak menimbulkan bunyi keluar ruangan sehingga mengganggu yang lain. Selain dari gaung dan gema, jenis-jenis bunyi juga ada yang lain, yaitu nada. Nah, nada adalah bunyi yang mempunyai frekuensi teratur. Yang kedua, dentum. Dentum itu merupakan bunyi yang mempunyai amplitudo yang sangat besar dan terdengar mendadak. Ini biasanya ledakan dan lainnya. Terus yang ketiga yaitu timbre. Timbre adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang sama tetapi terdengarnya berbeda. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan mengenai pemantulan bunyi. Nah, jika ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, kalian bisa menanyakan langsung ke Ibu Ririn. Oke, terima kasih atas perhatian dan penyimakannya. Kurang lebihnya, Ibu Ririn mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.